Karena anak-anak yang biasanya tidak mau gerak pun kalau kelompok mah rame-rame ya, minimal gerak-gerak dikit gitu karena kelompok sama-sama. Jadi mengajarinya jangan tari tunggal dulu, memang kelihatannya tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok kan enak urut. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan seluruh guru seni budayanya dikumpulkan. Kalau SMA sudah di Hotel Merbabu. Kemudian media PBM orientasinya ke programnya adalah membuat media PBM yang bisa digunakan dari Sabang sampai Merauke, ya. Bapak dan Ibu nanti yang harus membuatnya dan nanti disetorkan. Ada karya dari karya kita. Kemudian medsos sekolah di-share, saling like. Pak Budi itu sudah YouTube-nya kayaknya sudah menghasilkan itu. Belum, kalah dong. Bapak sudah 2 channel menghasilkan Pak Budi. Alhamdulillah ya, yang Alet TV sudah menghasilkan, sudah monetisasi, dan Waglo juga sama. Jadi bisa mengajari Bapak dan Ibu kalau ingin dapat uang dari YouTube bagaimana caranya. Saya udah pinter ya, karena sudah ada 2 channel dan dua-duanya menghasilkan. Pertemuan ini nanti akan di-share, di-foto, di-share. Berita acara di-foto. Absensi yang hadir nanti semua kepala sekolah tahu. Kalau dari rumahnya dari sekolahnya diutus ternyata tidak hadir, nanti kepala sekolahnya akan tahu. Dan kepala sekolah juga nanti pasti akan diapresiasi oleh KCD 3 karena ini MGMP hari ini beda. Kalau dulu kan inisiatif dari Bu Dewi membuat LKS, setiap pertemuan itu inisiatifnya itu dari Bu Dewi. Kalau sebab itu berita acara, absensi, laporan hasil, foto-foto kegiatan. Itu diantaranya Bapak dan Ibu. Tolong amanat ya untuk guru seni, karena seni mah, oh iya, Bapak jurusan apa Bapak? Seni musik. Musik. Bapak jurusan? Musik. Minta diluruskan, kalau Bapak salah ya katakan salah ya. Kalau Bapak salah katakan salah. Tapi kita harus jadi pembenahan. Indonesia Raya itu jatuh pada ketukan ke-4. Attack-nya 3. Jadi kalau tadi mah kan pakai rekaman, betul caranya seperti itu, nunggu. Tapi kalau tidak pakai musik rekaman, pimpin 1, 2, keras 3-nya, itu namanya attack. 3, Indonesia tanah airku. Ulangi ya. Jadi kalau kita mau memimpin lagu apapun, lihat pakai musik pengiring atau tidak. Kalau pakai musik pengiring, tunggu aja musiknya dulu. Diam aja. Nanti begitu musiknya mulai Indonesia, baru Indonesia, kan begitu. Tapi kalau pakai suara vokal kita, hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3-nya kencang. 1, 2-nya pelan aja. 1, 2, 3. Indonesia tanah air. Nah, itulah barangkali kalau di kita lebih baik dibuka di MGMP, tapi kalau di forum itu biasanya dikritisi sampai masuk media. Ya. Yang jadi sorotan biasanya guru seni. Dan ini harus diseragamkan. Coba semuanya berdiri dulu deh. Semuanya berdiri. Oke. Siap ya, kita samakan di sekolah-sekolah. Begitu besok Bapak keliling-keliling dan oleh guru-guru kesenian keliling-keliling, nanti
harus sama seragam. Sekarang tanpa instrumen dulu ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Bareng ya. Bareng tangannya ikuti Bapak. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah. Oke, udah bagus. Itu diseragamkan. Semua begitu. Tapi kalau pakai musik ya seperti tadi, diam aja. Diam aja. Indonesia itu kalau pakai musik seperti tadi. Begitu Bapak dan Ibu. Itu diseragamkan di MGMP ini, dan ini Bapak share ya. Makanya Bapak rekam sebab nanti akan di-share kepada kepala sekolah bahwa memimpin Indonesia Raya pakai musik iringan atau tidak, ya seperti itu. Jadi nanti akan kepala sekolahnya akan ngecek. Ya. Kalau 3/4 kan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang lain mah variasi, mau pakai joget-joget juga. Kan ada yang begitu kan. Ada yang lucu sekarang memimpinin sampai tapi minimal dasarnya dulu kalau ke anak itu. Kalau 4/4 tadi kan seperti itu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu. Kalau 2/4 makan 1, 2 kan kayak begitu ya. Itu diseragamkan, lagu wajibnya saja yang diseragamkan ya, sama semuanya seperti itu. Oke, lanjut dulu. Jadi nanti diseragamkan yang pokok-pokoknya oleh ketua dipimpin. Kalau saya salah bisa saja saya salah kan ya. Kalau Bapak salah ya tegur aja, nggak apa-apa ya gitu. Pak, bukan begitu, ada aturan baru, misalkan begitu kan Bapak mah nggak ngikutin, orang bukan jurusan musik. Gitu ya. Walaupun Bapak ngarang musik, buku musik SD, SMP, SMA, itu kan aturan lama. Ya, oke. Untuk upacara bendera, kepada Sang Merah Putih, ini aturan lama, nggak tahu yang sekarang. Nunggu aja dulu. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Tangan begini dia. Gerak. Indonesia tanah airku. Itu aturan lama seperti itu. Jadi konduktornya diam aja dulu. Begitu disiapkan di sana, kepada Sang Merah Putih, hormat. Ada yang begitu, hormat. Ada 1, 2, 3, ada yang begitu. Tapi lebih baik diam aja, ya, daripada bentrok. Diam aja. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Begitu gerak, Indonesia, gitu. Jadi kompak, gitu Bapak dan Ibu. Itulah pentingnya MGMP. Kalau yang tidak hadir kan nanti, oh kenapa kok tidak seragam, kan di MGMP sudah dibahas. Karena tidak hadir gitu kan. Kan udah di-share nih videonya. Bapak akan bikin video, nanti di-share ke sekolah-sekolah. Gitu. Ternyata begitu lihat di daftar hadir, ternyata hadir. Oh, kok masih tidak seragam? Kenapa? Kemudian materi PBM diseragamkan pokok-pokoknya saja. Model tari tadi Pak Teja Kusuma. Diutamakan jangan mengajari tari tunggal dulu, tari kelompok, karena anak-anak yang biasanya tidak mau gerak pun kalau kelompok mah rame-rame ya, minimal gerak-gerak dikit gitu, karena kelompok sama-sama. Jadi mengajarinya jangan tari tunggal dulu, memang kelihatannya tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok kan enak urut. Padahal di dalam media pendidikan dibalik, bareng-bareng dulu, tari kelompok dulu, seperti tadi kan tari kelompok, baru kemudian tari berpasangan. Nah setelah itu ajarkan anak tari tunggal, berani dia karena pernah. Oh belum apa-apa udah tari tunggal, stres dia, keringetan gitu kan.
Itu juga untuk melukis. Melukis ini jangan langsung cat air, itu melukis yang paling berat di dunia adalah melukis cat air. Melukis yang paling dasar, Bapak dan Ibu, kalau mengajarin melukis, krayon dulu. Anak TK itu kayak krayon, anak TK itu. Nanti bertahap. Terakhir baru cat air. Melukis yang paling berat cat air, belepotan, ya kan? Jangan belum apa-apa ngelukis pakai cat air, stres. Ada orang tahapannya. Itu barangkali. Begitu juga dengan musik. Kalau musik itu dasar-dasarnya dulu ada deng, tak, 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 deng, tak, 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 deng. Nah, hitungan sedang kencas itu ada hitungan pertama, berikutnya pelan begitu. Nah, itulah barangkali yang dasar-dasar itu saja yang diseragamkan di dalam, kan LKS sudah membuat di zaman Bu Dewi. Itu dipakai, Pak, tolong dipakai. Jadi nanti ulangan bersama soalnya mengacu kepada LKS yang Bapak Ibu buat. Bagi yang sekarang baru hadir di MGMP, berarti LKS di zaman Bu Dewi itu dilengkapi. Jadi dasar-dasarnya dulu Bapak dan Ibu. Itu ulangi ya, karena ini ada yang baru hadir tadi. MGMP kali ini yang nanda tangannya bukan ketua sanggar. Programnya disusun sedemikian rupa supaya bersemangat. Buku LKS-nya kalau belum dicetak, difotokopi, dipakai oleh semua, silahkan. Diseragamkan materi ulangannya, yang dasar-dasarnya, yang wajib-wajibnya. Improvisasi mas silahkan saja. Urutan ngajarnya tari kelompok, tari berpasangan, tari tunggal. Begitu juga untuk seni rupa, yang sederhana dulu krayon, baru kemudian tahapan berikutnya baru cat minyak. Setelah cat minyak baru cat air. Karena cat air itu kan banyak ya tekniknya. Ada teknik akuarel, ada teknik sampai ada teknik kering, ada terlalu banyak kalau cat air itu diantaranya. Padahal lukisan yang paling diminati anak-anak yaitu cat minyak seperti ini gitu. Kemudian membuat kain kanvasnya jangan beli ke toko. Sekarang kan lagi keuangan lagi seret, kualitasnya supaya bagus. Jadi beli kain mori atau karung bekas tapioka itu, kemudian bentangkan, poles pakai campuran titanium dioksida dengan titanium itu berwarna, itu yang putih itu, atau zinc wit atau titanium, dicampur dengan lempoknya itu dihancurkan, campur air sebanyak-banyaknya, beli zinc wit, masukin, aduk-aduk, poles, jadi seperti itu, jual di toko laku. Jadi anak-anak nanti bisa jualan kain kanvas. Kualitasnya kalau ingin bagus setelah dipoles linseed oil dengan zinc wit tadi, dipoles kan itu harganya putih. Supaya halus, kalau ingin mahal ya pakai linseed oil. Linseed oil itu bunga matahari. Itu mah sudah kelas tinggi, kelas mahal. Tapi kalau yang harga biasa-biasa yang ada di toko itu nggak pakai linseed oil. Setelah zinc wit dengan lempok diaduk-aduk, poles kan udah aja siap ngelukis kan begitu. Nah itu salah satu diantaranya yang harus dibahas begitu Bapak dan Ibu. Kalau dulu primadona di kota dan Kabupaten Bekasi karena Bapak pengarang buku pada saat itu, hidup guru seni itu sejahtera. Karena apa? Karena dulu mah ada teknik etsa. Jadi anak-anaknya bikin kalung, gelang yang ada namanya, gantungan kunci apa begitu. Jadi disediakan oleh gurunya di koperasi, tidak boleh dijual sendiri, sediakan aja di koperasi. Atau kalau punya logam kuningan atau tembaga, misalkan ukurannya 3 cm kali 5 cm begitu, sediakan di sana. Atau di rumah juga kalau anak punya tembaga atau kuningan sisa seperti itu. Caranya apa? Caranya
cuma tempel-tempel rugos nama dia sendiri, Ami misalkan, atau Inem biar keren, Ine M misalkan begitu. Masukkan ke di zat kimia kan ada di toko kimia FeCl3 namanya. Di gelas kayak gini airnya cukup setengah gelas, masukin 1 sendok FeCl3, tulis Bu FeCl3, masukin di gelas, aduk-aduk begitu. Nanti si logam kuningan yang sudah ditempelin rugos itu tulis, gantung pakai tali, celup angkat, celup angkat. Kira-kira 5 menit juga huruf yang ditutup pakai rugos itu nonjol, sementara yang tidak tertutup rugos itu menjadi cekung. Makanya setelah dibersihkan jadilah gelang, jadi gantungan kunci. Anak tuh bangga sekali gitu. Dan itu gurunya sejahtera karena apa? Kalau beli 1 lempeng besar itu dipotong-potong oleh kita, nyuruh ke tukangnya gitu pakai mesin, saya potong-potong ukuran kecil-kecil, ada yang berbentuk hati, berbentuk apa, seperti itulah diantaranya Bapak dan Ibu. Jadi MGMP ini arena pelatihan membuat sablon, membuat etsa, membuat kanvas, mengajarkan seni musik, mengajarkan seni tari. Jangan sampai nanti guru seni itu terus guru seninya kemana? Emang kok tidak ada gitu kan? Gara-gara dia suka jadi lengser. Zaman dulu itu yang namanya guru seni, penyanyi itu sebagai senjata supaya dia jadi oke, sebelum calon ketua partai bla 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 bla, mari kita saksikan dulu Dewi Persik tampil. Ya gitu kan, kalau dulu kan begitu. Jadi seni itu sebagai alat. Kalau sekarang jadi gubernur, bahkan presiden aja dulu Pak SBY dia menciptakan lagu, ya kan, dan sebagainya. Jadi sekarang orang-orang seni Pasa Ungu jadi apa Pasa Ungu teh? Wakil bupati. Wakil bupati, ya kan? Nah, kesempatan Bapak dan Ibu sekarang ini jangan sampai Bapak datang di sekolah-sekolah bilang ke anak, tolong sekali, pasti orang tua nggak mengizinkan mengikuti pelajaran kesenian. Tolong camkan baik-baik. Jangan pernah ngomong ke anak untuk jadi berkarir sebagai penyanyi, sebagai penari, sebagai pelukis. Orang tua nggak suka. Yang bagus, tolong ini seragamkan. Mau jadi tentara, mau jadi anggota dewan, mau jadi bupati, mau jadi apa, kendaraannya adalah seni. Gitu. Wah, udah didukung. Nggak ada anak yang tidak diizinkan sama orang tuanya. Karena apa? Bapak pernah ngomong kan di dalam rapat komite, guru seni silahkan berbicara di depan. Guru seni berbicaranya apa? Bapak dan Ibu, saya sudah melatih, nanti kalau anak Bapak dan Ibu saya latih nanti bisa menari pentas jadi seolah-olah dijadikan seniman. Enggak. Jadi untuk SMA itu biarkan mereka yang punya bakat seni musik jadi musikus, ya kuliah. Gitu kan? Kalau ingin jadi penari profesional ya kuliah kan gitu. Tetapi ketika anak itu ingin jadi tentara, ada tentara seni model Prabowo. Pak Prabowo itu kan mainnya drama aja waktu di perang di Timur Timur, kan dia mah main drama aja, ngeband. Apa itu mah para prajuritnya berperang bertempur. Pak Prabowo main musik aja di dalam. Salah satu contoh di tentara begitu. Begitu juga di organisasi kedokteran, di organisasi kepala sekolah, di partai politik manapun juga, Bapak dan Ibu, ini tolong sampaikan ke anak-anak ya.
Kalau jenjang karirnya ingin naik, ingin cepat, jenjang karirnya ingin cepat, harus pandai menyanyi. Lagi pertemuan sepi-sepi amat sih, coba deh karaokean, pimpin nyanyi semuanya, akhirnya dikenal orang, gitu. Harus Bapak dan Ibu, walaupun ini yang di depan nih musik semua ya. Ini sengaja musik semua ini. Jangan begitu. Mana yang lain yang bukan musik itu? Masa mentang-mentang ketua umumnya musik, ini musik semua, jangan ya. Baur. Itu saja sebagai motivasinya. Saya sebagai ketua sanggar mengatakan, sampaikan ke anak-anak di kelas, siapa yang mau jadi sarjana hukum? Oke. Siapa yang jadi ekonom? Oke. Siapa yang mau jadi militer? Oke. Jelaskan. Jadi apapun, kendaraan yang paling sukses, yang paling cool adalah seni. Itu. Sok lihat. Tidak percaya, buktikan aja. Orang di tentara dimanapun yang menguasai dunia seni, pasti jenjang karirnya melesat. Baru itu guru seni itu nanti diperhatikan. Jangan salah bicara ke orang tua di forum. Apalagi yang dari pesantrenan, ibunya, bapaknya pesantrenan. Bapak, termasuk bapak ya, bapak dulu beli gitar dibanting hancur. Karena apa? Orang tuanya pesantrenan dulu. Akhirnya apa? Ngumpet-ngumpet ya, kayak Rhoma Irama. Akhirnya kayak begitu. Rhoma Irama itu kan benci banget orang tuanya kayak gitu. Nah, ketika memberi motivasi ke orang tua, jangan seperti tadi. Bilang Rasulullah dulu bagaimana ketika melihat pemain musik. Kalau ingin berdakwah bagaimana Wali Songo, itu ceritanya. Jangan anak-anak sekarang membahas tentang sejarah seni musik, bla 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 bla, terangin sejarah. Itu mah guru sejarah. Kalau orang musik atau orang seni rupa, ceritanya jangan pelajaran khusus, enggak. Wali Songo itu dengan kalimus sada, 2 kalimat syahadat, maka penonton semuanya menjadi bersahadat. Karena wayang goleknya kan ngomong begini, para penonton katanya, ingin tahu nggak mengapa itu para musuh semuanya kalah dengan ajian ini? Itulah ajian apa? Tidak tahu? Oke, kalimusada. Apakah penonton ingin tahu apa itu kalimusada? Ingin tahu, semuanya nonton, perhatian. Oke, kalau gitu mari kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata wayang, Ashhadu Allah ilaha illallah. Dipimpin satu kata selesai acara, semua penonton sudah jadi muslim karena sudah bersyahadat. Kan gitu. Oh gitu pelajaran seni, kata orang tua. Yang orang kobong itu, yang ortodok itu, ya udah kalau itu belajar seni udah. Nah gitu. Itulah barangkali sebagai kata pembukaan. Silahkan nanti ini Bapak share, ada di YouTube. Jangan sampai guru-guru seni kalau bicara di depan memotivasi anak salah, lari. Jangan ikuti pelajaran kesenian. Apa jingkrak-jingkrak kayak begitu, ini pakai rok mini ini. Tapi kalau tariannya kayak Pak Teja Kusimah tadi kan, pakaiannya itu budaya Islam bersatu dengan Cina, itu yang tadi ditarikan itu kan. Itu tradisi Cina bersatu dengan budaya Muslim. Jadilah tarian seperti itu. Nah, jadi ketika menerangkan ke anak, teori itu dimasukkan pada saat praktek. Jangan, kita sekarang membahas teori tari. Sebenarnya tadi pengembangan apa itu dasarnya Pak Teja? Pak Budiman tadi itu dasarnya tarian apa itu, dasarnya? Iya, tari Betawi kan ada dari gerakan topeng itu topeng dasar ya. Dikembangkan, itu pengembangan itu. Biasanya yang paling menariknya itu kalau zaman dulu di zaman sejarahnya, maaf sekali untuk perempuan ya, maaf sekali.
Dulu itu senangnya itu ketika membelakangi penonton, pinggulnya goyang-goyang sambil gerak-gerak itu, gerak-gerak kain itu. Oh, itu dulu sampai sorak gitu dulu. Kalau sekarang kan divariasikan seperti tadi kan, tidak larinya tidak ke negatif. Tadi kan adem-adem aja ya kan. Kalau zaman dulu itu ketika penari yang bahenol itu membelakangi penonton, kemudian pinggulnya digoyang-goyang sambil ngegerak-gerakan tali itu. Nah, sejarah itu disampaikan kepada siswa, bukan mengajarkan hari ini kita membahas sejarah seni rupa, hari ini kita akan membahas tentang seni tari topeng. Teori jangan, tapi sampaikan ketika praktek, ini kenapa begini. Itu saja barangkali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Bapak ya.